Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11 UPW. Minggu ini adalah minggu kedua memasuki pembelajaran daring di semester 1 saat kalian kelas 11 ya. Minggu kedua ini di pelajaran MAIS saya akan menjelaskan tentang karakter industri dalam MAIS. Tentunya kalian masih ingat ya kemarin pengertian dari MAIS itu apa saja dan yang menjadi bagian-bagian dari MAIS itu apa saja. Tentunya kalian masih ingat ya. Kalau misalkan ada lupanya, coba dibuka bukunya lagi atau mungkin dilihat lagi link video dari Ustazah untuk mencoba merefresh dari apa yang sudah saya jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Karena kita nggak bisa tatap muka, jadi ya untuk pertanyaan-pertanyaan ya tidak bisa langsung tanya jawab ya. Jadi kita harus tetap menyimak dulu apa yang saya jelaskan, baru nanti jika ada pertanyaan kalian silahkan tanyakan dan jangan lupa berikan feedback terus yang aktif supaya diskusi kita bisa lebih komunikatif. Oke, langsung saja ke karakter industri MAIS ya. Karakternya di sini ada 8. Yang pertama, jumlahnya yang cukup besar atau dalam bentuk grup. Jadi kalau hanya satu orang itu tidak bisa ditentukan atau digunakan untuk MAIS, tidak masuk dalam kategori. Jadi jumlahnya harus besar, forum yang cukup besar. Kemudian status tingkatan golongan dari peserta biasanya menengah ke atas. Jadi kalau misalkan yang disebut siswa, misalkan siswa terus ada perkumpulan sedang diskusi ya, itu biasanya disebut forum diskusi, begitu saja ya, atau kumpulan kalian sebutnya. Kalau yang meeting, insentif, conference, dan exhibition itu biasanya kalangan menengah ke atas atau mungkin pelaku bisnis atau pelaku usaha. Yang ketiga, biayanya jauh lebih besar karena tidak hanya terkait dengan biaya konsumsi atau ramah tamahnya aja, tapi juga termasuk akomodasi atau penginapannya dan juga transportasi biasanya juga sudah dibiayai oleh perusahaan. Kemudian nomor 4, menciptakan potensi kesempatan dan lapangan kerja baru yang jauh lebih besar. Karena di situ kita membangun relasi dengan beberapa rekan kerja atau bahkan juga membangun relasi dengan perusahaan lain. Jadi kita akan mendapatkan kesempatan lapangan kerja baru yang lebih besar. Misalkan teman yang dari perusahaan A memberikan kayak lowongan atau mungkin masukan kalau di sana jauh lebih baik dan sebagainya. Jadi kalau kita bisa membangun emosional secara baik dengan seseorang, akan terbuka lebar kesempatan kita untuk mendapatkan pekerjaan yang baru dan lebih layak. Kemudian nomor 5, sebagai media promosi yang efektif, itu jelas karena di situ adalah forum diskusi yang ramai. Jadi itu sangat bagus sekali untuk sarana promosi atau mengiklankan usaha kita. Kemudian kesempatan pelaksanaan pada low season. Low season ini berarti saat musim yang sepi, jadi kayak bukan liburan. Kalau misalkan liburan itu disebut high season ya, jadi musim-musim ramai. Nah, jadi supaya lebih tenang kita harus ke low season, jadi pas hari-hari efektif kerja gitu. Nah, kalau yang weekend itu namanya holiday ya, bukan MAIS. Tapi juga bisa kayak family gathering itu diselipi, walaupun itu nuansanya liburan keluarga dengan rekan-rekan kerja bersama keluarganya itu, tapi juga di weekend bisa sebagai sarana holiday juga. Kemudian nomor 7, membuka dan menciptakan tujuan wisata menjadi pusat bisnis. Nah, ini benar banget karena apa? MAIS itu kan biasanya diadakannya di mana? Di hotel. Terus kemudian kadang juga di tempat-tempat wisata. Jadi kayak kita itu perlu membicarakan kemajuan perusahaan, perlu membicarakan kemajuan usaha kita, tapi kita juga
disambi refreshing gitu loh. Jadi sambil menyelam minum air sih, bisa dibicarakan seperti itu. Jadi tempat wisata itu bisa jadi pusat bisnis kita, atau dengan kita kayak sering mengikuti MICE itu jadi pikiran kita lebih terbuka, bahkan lokasi yang ada di sekitar kita itu bisa dijadikan tempat wisata. Kemudian peserta hampir dipastikan membawa sponsor. Nah, ini jadi karena sarana untuk promosi, pastinya setiap peserta itu membawa apa yang akan mereka tampilkan di sana. Itu bisa produk, bisa jasa. Jadi usaha itu kan ada di bidang barang dan jasa. Jadi yang dihadirkan itu sesuai dengan usaha yang mereka miliki. Nah, gitu ya. Untuk selanjutnya, kalau karakteristik wisata MICE, kalau tadi industrinya MICE, sekarang wisatanya MICE. Tujuannya untuk jejaring bisnis dan informasi, edukasi dan sertifikasi, tukar-menukar pengalaman dan kesepakatan. Di sini tujuannya jelas banget bahwa wisata itu bisa jadi mendatangkan income yang sangat besar, yaitu untuk bisnis dan informasi, saling bertukar pengalaman dari member perusahaan satu dengan yang lainnya. Terus kemudian juga untuk sarana edukasi atau pendidikan bagi kita yang belum berpengalaman. Mungkin untuk karyawan baru itu sangat cocok sekali, karena di situ kita akan mendapatkan ilmu yang baru. Kemudian infrastruktur dan fasilitas kualitas internasional. Nah, itu ada hubungannya dengan penerbangan, tersedianya barang dan jasa dengan harga wajar, dan juga sumber daya manusia di bidang MICE. Jadi ini infrastrukturnya harus lengkap, harus rute-rute penerbangan, konektivitasnya harus benar-benar terjaga di sini, karena kalau enggak ya akan kerepotan. Jadi kan kalau bisnismen itu enggak mungkin mereka memesan pesawat dengan kelas ekonomi, ya kan? Jadi mereka mungkin memakai kelas yang nomor 1, first class gitu, atau mungkin bahkan ada yang punya private jet. Kemudian yang ketiga, pemilihan destinasi MICE diputuskan oleh meeting planner atau perencana pertemuan. Ini sudah sangat profesional sekali mereka, jadi tidak kok sembarangan aja. Kemudian ada penyelenggaranya sendiri, namanya professional convention atau exhibition organizer. Jadi ada yang menyusun sendiri, nanti rundown acaranya seperti apa itu sudah terinci dan juga spesifikasinya sudah sangat jelas. Kemudian penyedia jasa utama MICE ada yang namanya PCO atau Professional Convention Organizer, ada DMC Destination Management Company, ada Event Management Company, dan Event Production Company. Nah, ini penyedia jasanya, tergantung kita mau pengennya yang konsepnya seperti apa. Itu pasti sudah ada pengelolanya gitu loh, mulai dari tempat tujuannya, terus eventnya seperti apa, terus maunya nginep di mana, itu semuanya sudah tergabung di PCO, DMC, EMC, dan EPC ini. Jadi mereka itu menyewa tenaga-tenaga profesional, bukan yang abal-abal gitu ya. Nah, terus kemudian pendekatan pemasaran MICE ada lelang, kemudian bisa juga dengan melalui instansi pemerintah dan badan perdagangan, dan juga berjualan langsung ke berbagai organisasi, asosiasi, dan korporasi internasional. Ini kalau IO-nya itu pendekatan pemasarannya melalui seperti itu sebagai sarana promosi mereka. Kemudian biasanya itu dibiayai oleh instansi dan tidak dari kantong sendiri. Kalian sudah mendapatkan free biaya transportasi sekaligus akomodasi atau penginapannya, bahkan kalian juga mendapatkan uang saku. Biasanya seperti itu. Kemudian direncanakan jauh hari dan bukan acara dadakan. Jadi nggak mungkin ada the power of dadax ya.
Jadi nggak ada seperti itu, semuanya terplanning karena sudah ada meeting plannernya tadi. Kemudian ada melibatkan unsur pemerintah daerah setempat dan warga penyelenggara wajib lapor pada kepolisian setempat. Karena biasanya acaranya itu ramai, orang berbondong-bondong, jadi kita harus punya etika dan sesuai prosedur yang berlaku. Di situ kita harus laporan, membuat surat atau mungkin kita datang langsung, terus kemudian oleh kepolisian itu dicatat bahwa di situ sedang menyelenggarakan event tertentu yang kita maksud tadi. Kemudian delegasi menginap di hotel bintang 4 atau 5 selama 4-5 malam yang lokasinya dekat dengan tempat kegiatan. Jadi di sini hotelnya bukan yang sembarangan, jadi minimal bintang 4 dan biasanya 4-5 malam. Nah, tergantung dengan kebutuhan acaranya itu dan rundown acaranya seperti apa. Dan lokasinya biasanya dekat dengan tempat kegiatan supaya tidak memakan waktu lama jika kita berkumpul. Kemudian faktor penentu dalam memilih destinasi, yang pertama harus memperhatikan keamanan semua konsumen MICE. Jadi jaminannya bagaimana, fasilitasnya ketat atau enggak. Nah, seperti itu ya. Kemudian harganya yang bersaing dengan fasilitas yang lengkap. Jadi kita harus pinter-pinter kayak memperhitungkan. Jadi tidak hanya dekat, murah, tapi fasilitas nggak lengkap gitu loh ya. Jadi harus sinkron antara tempat penginapan, terus kemudian dan venue yang dibutuhkan atau mungkin tempat untuk MICE-nya itu sendiri. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah kemudahan akses. Nggak mungkin kan menyelenggarakan MICE yang tempatnya di pelosok, yang harus berjalan kaki berkilo-kilometer, itu nggak mungkin banget, sudah ngabisin tenaga ya kan. Jadi daerah destinasinya pasti harus yang ada akses menuju transportasi darat, laut maupun udara itu harus bagus. Karena diperlukan mobilitas yang tinggi. Transportasinya harus mudah, aman, efisien, dan bebas hambatan. Itu ya. Kalau perlu naik helikopter kayaknya. Kemudian yang penting lagi adalah fasilitasnya terpelihara. Jadi fasilitasnya terjaga dengan baik. Ada resort kelas dunia bahkan, atau mungkin tempat hiburan yang menarik. Biasanya ada kayak sesi hiburan-hiburan yang menariknya dengan ada pertunjukan atau mungkin nyanyi-nyanyi atau karaoke bareng-bareng gitu. Kemudian kalau infrastrukturnya, venue-nya harus berstandar internasional dengan jumlah kapasitas yang memadai dan terintegrasi dengan hotel dan tempat hiburan. Kemudian bandaranya mampu menampung pesawat yang besar dan langsung ke jalur internasional. Kemudian ada atraksi waktu senggang, itu sebagai pertunjukan seni yang saya maksud tadi. Jadi ada hiburannya ya untuk ice breaking-nya. Kemudian bahasanya menggunakan tourism hospitality dan my staff yang bisa berbahasa asing. Jadi kadang kan undangannya itu tidak hanya dari orang-orang pribumi ya, tidak hanya dari orang Indonesia, tapi mungkin juga orang-orang asing, mungkin kayak investor-investor yang dari asing itu kan pastinya kita harus mempunyai kayak translator kalau kita kurang menguasai. Tapi biasanya kalau businessman itu kan juga bahasa Inggrisnya bagus, tapi lebih bagus lagi kalau ada yang fasilitator MICE-nya supaya bisa menjaga komunikasinya dengan baik. Nah, ini menurut Oka dalam penyelenggaraan suatu MICE ada dibutuhkan 6 sarana penunjang. Yang pertama itu akomodasi, yaitu kamar-kamar yang digunakan untuk menginap tamu ya. Ini disediakan yang lebih khusus. Jadi roomnya itu kelas khusus tadi ya, first class. Kemudian yang kedua ada food and beverage service. Ini ada bar, restoran, terus kemudian ada tavern yang disediakan bagi tamu peserta konvensi dan para pendampingnya.
Kemudian yang ketiga ada entertainmentnya, ada teater, ada sinema, ada video program, dan lain-lain. Kemudian harus ada tempat shoppingnya seperti butik, department store, mall, atau shopping center, atau mungkin pusat oleh-oleh atau pusat souvenir. Kemudian nomor 5 harus ada transportasinya. Biasanya harus ada antar jemput dari airport, dari stasiun, dari terminal atau pelabuhan, atau bahkan mungkin ada limusin service kendaraannya itu ya, mobil yang panjang itu. Nah, terus kemudian harus ada pendampingnya. Nah, boleh pakai supir atau tanpa supir. Terus kemudian pre, during, and post conference tour. Jadi harus ada kayak meeting plannernya tadi. Nah, meeting plannernya ini mengurus kegiatan-kegiatan turnya seperti ada di puncak atau mungkin di Danau Toba dan sebagainya. Terus karakteristik pengunjungnya ini biasanya jenis kelaminnya dikelompokkan, kemudian usianya itu umur responden pada saat melakukan survei, terus kota atau daerah tempat tinggal responden, tingkat pendidikan, status pekerjaan, dan pendapatan. Dalam hal ini pendapatan per bulan. Jadi karakteristiknya harus digolongkan sesuai dengan beberapa poin ini tadi. Nah, polanya di sini maksud dan kunjungannya menjadi tujuan utama yaitu perjalanan wisata. Terus kemudian frekuensi kunjungannya sesering apa? Terus tema perjalanannya itu sekelompok atau peserta yang melakukan perjalanan wisata ini. Alat transportasinya apa? Lamanya berapa hari, berapa minggu. Terus waktunya biasanya hari-harinya tertentu. Kalau mau yang low season berarti kita ambil yang hari-hari efektif, hari kerja. Terus kemudian besar pengeluarannya berapa. Wah, ternyata materinya sudah habis anak-anak, dan kita lanjut ke tugas proyek untuk kalian masing-masing secara individu. Kalian coba di sini disediakan tabel nomor, nama acara, tema acara, dan jenis MICE-nya seperti apa. Di sini ada 5 nomor, jadi nanti tolong diisikan semuanya. Nah, di sini perintahnya adalah mencari informasi mengenai acara atau event yang pernah diadakan maupun yang akan diadakan di daerah kalian dan kelompokkan ke dalam tabel berikut. Nah, kalau misalkan di daerah kalian itu mungkin kan kebanyakan kalau di sini itu di desa ya, jadi kayak jarang mengadakan MICE. Nah, jadi tugas proyek ini pengecualian, silahkan kalian cari di internet. Biasanya MICE itu diadakan di mana, terus kemudian di sini nama acaranya apa. Nah, misalkan kalau yang di Ar-Rahman sendiri kan ada misalkan nama acaranya Panggung Gembira. Terus tema acaranya apa nih? Tema acaranya misalkan di situ adalah kayak pertunjukan atau pagelaran seni dari santriwan santriwati Ponpes Ar-Rahman Tegarjo gitu ya temanya. Terus kemudian jenis MICE-nya apa? Kalian kelompokkan, dia masuk meeting, masuk insentif, masuk conference, atau masuk exhibition gitu ya. Nah, itu contohnya misalkan karena ini pagelaran seni nih, di situ kan juga ada bidang-bidang seni, mungkin nyanyi atau mungkin puisi dan sebagainya. Di situ kan juga ada pamerannya juga. Waktu kemarin kan kita juga sempat memamerkan produk-produk dari SMK. Berarti kalau pameran digolongkan MICE dalam golongan exhibition, misalnya kayak gitu. Itu contoh aja ya. Jadi silahkan kalian cari di internet aja, nggak usah di daerah kalian karena kayaknya terlalu sulit ya kalau di daerah kalian. Jadi cari di internet sebanyak 5 acara, gampang aja kok itu ya. Nah, tugas yang harus kalian kumpulkan yaitu tugas proyek ini. Kalau untuk merangkum itu
free ya untuk kalian, maksudnya bebas aja sih, fleksibel. Kalian boleh ngerangkum, boleh enggak, tapi kalaupun enggak juga harus ngerti nantinya kalau misal ditanya itu seperti apa, itu harus tahu juga. Jadi kalau untuk merangkum kali ini saya tidak mewajibkan, tapi kalau untuk tugas proyek wajib dikerjakan. Oke, gitu ya. Terima kasih. Jangan lupa ditonton pembelajaran dari saya kali ini, terus kalian pahami, kalian kerjakan tugasnya, dan jangan lupa untuk laporan di web ataupun di aplikasi Si Akar Sky SMK Ar-Rahman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.